Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama. Sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Joshua, termasuk pelaku, tetapi bukan pelaku utama. Saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca vonis hakim atas Eliezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan. Dalam pembacaan putusan untuk terdakwa Richard Eliezer, hakim memberikan pernyataan yang berbanding terbalik dengan Kejagung. Sebelumnya, Kejagung memberikan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer dikarenakan Eliezer dianggap sebagai pelaku utama penembakan Brigadir J. Sedangkan, hakim menyatakan dengan tegas dalam putusannya bahwa Eliezer bukanlah pelaku utama. Justru, karena sikap jujur, berterus terang, dan merasa bersalah, membuat hakim yakin untuk memberikan vonis ringan pada Richard Eliezer, yaitu 1 tahun 6 bulan. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer, Richard Eliezer Puding Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Puding Limau telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Joshua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Adanya pasal 28 ayat 2 huruf A junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang LPSK, pembentuk Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan yang termasuk tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Menimbang bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki lembaga perlindungan saksi dan korban diberikan kewenangan memutuskan adanya kasus-kasus tertentu, yaitu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Eliezer, tindak pidana yang dihadapi terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama.
Dalam hal ini, terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua, sedangkan saksi Ferdi Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang, sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua, serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehingga saksi Ferdi Sambo dipandang sebagai pelaku utama, sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua, termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Dengan mata berkaca-kaca, Roni Talapesi, salah satu pengacara Brigadir J, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada hakim yang telah memberikan keadilan bagi Richard Eliezer. Ini saya dan teman-teman tidak bekerja keras ya. 6 bulan kita mendampingi Richard, kita tahu proses dia bagaimana dia berjuang, bagaimana dia harus melawan ketakutan. Di satu sisi dia harus mikirin orang tuanya, keselamatan orang tuanya. Satu sisi dia komitmen untuk berkata jujur. Terjadi pergolakan batin yang luar biasa, nggak gampang teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekarang Richard ini sudah beda, jauh berbeda dari yang awal yang kita dampingi. Saya bersama Bung Roman dari awal mendampingi dari proses penyidikan, kita melihat bahwa anak ini kasihan. Dia janganlah dia dikorbankan. Makanya kami terpanggil, kami kekeh untuk membela dia. Melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil. Berbeda dengan Kejagung, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Barada Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator dalam pembunuhan Brigadir J. Salah satu alasannya yang menguatkan ialah Eliezer bukanlah sebagai pelaku utama. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim anggota Alimin Ribut dalam pembacaan vonis terdakwa Richard Eliezer. Menentukan syarat justice kolaborator adalah bukan pelaku utama, ujar Hakim. Pandangan dari Majelis Hakim berkebalikan dengan pandangan dari Kejagung yang menilai bahwa Eliezer adalah pelaku utama penembakan. Diterimanya Richard Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J membuatnya diberi penghargaan yang luar biasa. Vonis yang diterima Richard Eliezer sangat jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diberikan jaksa. Tuntutan yang diberikan jaksa kepada Eliezer sebesar 12 tahun penjara, sedangkan vonis yang diberikan hakim hanya 1 tahun 6 bulan penjara.